Shalom, selamat malam saudaraku. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Ini diawali dengan nyanyian ziarah. Ya, nyanyian ziarah. Jadi saudaraku, nyanyian ziarah ini ada sekitar 15 pasal dalam Mazmur, yaitu mulai dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Jadi 15 pasal itu selalu diawali dengan nyanyian ziarah. Jadi nyanyian ziarah ini digunakan ketika orang-orang datang ke Yerusalem. Ya, jadi di dalam perjanjian lama itu dalam Ulangan 16 ayat 16 itu dikatakan bahwa setiap laki-laki harus pergi ke tempat yang ditujukan oleh Tuhan 3 kali setahun untuk beribadah kepada Tuhan, memperingati hari raya, 3 hari raya, yaitu hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya Paskah, kemudian hari raya 7 minggu atau hari raya panen, kemudian yang ketiga hari raya Pondok Daun atau Sukot. Jadi laki-laki Israel itu selama setahun itu setiap kali mereka hendak naik ke Yerusalem, hendak ke Bait Allah, mereka menyanyikan Mazmur, disebut dengan nyanyian ziarah. Dan imam-imam juga ketika mereka hendak melayani Tuhan ke Bait Allah, mereka menapaki ada 15 tangga itu hendak naik ke Bait Allah itu sambil menyanyikan nyanyian ziarah, nyanyian Mazmur, ya. Jadi yang kita bahas ini adalah Mazmur 128 yang juga merupakan Mazmur nyanyian ziarah. Di sana dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang mengenal Allah. Mengenal Allah, percaya kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita percaya kepadanya kalau tidak mengenal Dia? Iya, salah satu cara untuk mengenal Dia adalah mencarinya. Meskipun ada di salah satu ayat mengatakan orang yang tidak mencariku akan memberikan diriku ditemukan. Orang yang tidak mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan dirinya untuk ditemukan. Tapi di sini orang yang takut akan Tuhan itu sudah pasti dia kenal dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan kemudian dia hidup seturut kehendak Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, karena kita adalah orang Kristen, sudah pasti Allah yang kita kenal adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, dan telah menyatakan dirinya menjadi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Dia, percaya kepada pribadinya siapa dia, percaya kepada firman-Nya, dan kemudian hidup di dalam Dia, hidup seturut kehendaknya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Salah satu contoh adalah orang yang takut akan Tuhan pasti menjauhi kejahatan.
hal-hal yang dilarang oleh firman itu dia perhatikan, dia tidak lakukan. Apa yang diminta Tuhan itu dia lakukan. Ya, itu orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana hidupnya supaya berpadanan dengan kehendak Allah, hati Allah. Bagaimana hidupnya tidak bertentangan dengan kemauan Tuhan, tetapi justru dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ya, orang yang takut Tuhan itu diberkati Tuhan. Jeripaya tangannya itu membuahkan hasil. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat 3 mengatakan apapun dikerjakannya berhasil. Orang yang takut Tuhan itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan firman Tuhan berkata dia menikmati hasil jeripaya tangannya. Artinya dia bukan pencuri, bukan memakan hasil dari jeripaya orang lain. Dia menikmati hasil kerja kerasnya. Di sini menyeratkan juga bahwa ya, yang takut Tuhan itu pasti seorang pekerja. Artinya bukan seorang pemalas gitu. Dia seorang pekerja keras. Seperti Ishak ya. Di masa kemarau pun firman Tuhan berkata Ishak itu menabur. Artinya dia mengolah tanah, bercocok tanam, dia menabur benih. Dan Alkitab berkata menghasilkan 100 kali lipat. Ya, itu berkat Tuhan. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, kemarau, tetapi orang-orang yang takut Tuhan sudah pasti diberkati oleh Tuhan. Ayat ketiga dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ya, dikatakan di sini seorang laki-laki yang takut Tuhan itu istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Ya, jadi istri orang benar itu diibaratkan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Maksudnya apa? Pohon anggur itu sangat baik. Di dalam perjanjian lama, buah anggur itu juga dipakai untuk dicurahkan untuk korban kepada Tuhan. Jadi ketika korban juga dibakar gitu sebagai wangi-wangian kepada Tuhan, itu dicurahkan juga itu dengan jumlah tertentu itu air anggur itu. Ya, air anggur itu. Jadi banyak manfaatnya. Bahkan dalam adat istiadat Israel, budaya Israel itu mereka meminum anggur ketika ada pernikahan, seperti pernikahan di Kana, di mana Yesus itu menjadikan air menjadi anggur. Dan manfaat anggur itu sangat banyak. Dia bisa mencegah kanker, menurunkan darah tinggi, dan juga mencegah diabetes, kemudian gangguan pembuluh darah dan jantung. Dan anggur ini juga yang menyukakan hati, kan gitu, memberi kenikmatan. Ketika kita meminumnya itu memberi kenikmatan. Makanya dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang ada dalam rumahmu. Itu orang yang takut Tuhan itu ya kebahagiaan ada padanya. Kemudian anak-anaknya juga dikatakan seperti seperti pohon zaitun, pohon tunas zaitun di sekeliling mejamu. Ya, zaitun kita tahu menghasilkan minyak ya. Jadi menjadi kesukaan anak-anaknya itu seperti minyak zaitun, dan minyak zaitun pun banyak sekali manfaatnya. Yaitu minyak zaitun itu sangat efektif untuk membantu penyembuhan luka, meremajakan kulit juga. Itu dipakai untuk orang-orang yang menjaga kulitnya supaya tetap awet muda begitu. Kemudian bisa juga dia mengontrol tekanan darah dan menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi banyak manfaatnya. Artinya kenapa disandingkan antara pokok anggur dengan tunas zaitun? Karena sangat berguna, dan itu masuk kalangan hasil tumbuhan yang bernilai tinggi, yang harganya mahal. Anggur itu harganya mahal, ya, minyak zaitun juga mahal. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan itu, ya, istri, anak-anaknya itu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Kisah 16 ayat 31, orang yang percaya pada Yesus itu maka seisi rumah diselamatkan. Orang
laki-laki yang takut akan Tuhan, seisi rumahnya akan diselamatkan. Ya. Kemudian yang terakhir saudaraku, ada pengulangan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, rumah tangganya pasti diberkati oleh Tuhan, makanan minumnya diberkati oleh Tuhan, istrinya diberkati oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dan lewat kehidupan mereka Tuhan disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam.